kenalin, aku Sinta Permata Puspa, bisa dipanggil Sinta. Dan sekarang aku sangat excited banget karena bakal ketemu idol aku, yaitu Mama Indra Utami Tamsir atau kerap dipanggil Mama Il. Dan tujuan aku kesini, aku ingin penelitian sekaligus bincang-bincang soal lagu terbarunya, yaitu Syair Bertasbih. Check it out! Halo semuanya, sekarang aku sedang berada di Dewangga Studio milik Mama Indra Utami Tamsir. Dan aku mau cerita dulu sedikit, Ma. Aku sangat excited banget datang ke sini hanya untuk bertemu Mama dan juga untuk bahan penelitian gitu ya, Ma ya. Oke. Gitu. Jadi sekarang aku mau nanya-nanya Untuk menyelesaikan tugas akhir ya. Betul sekali, Ma. Untuk pemenuhan tugas akhir. Jadi Sinta, siapa namanya? Sinta Permata Puspa. Lengkapnya Sinta Permata Puspa ini adalah mahasiswi dari UPI Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Pendidikan Seni dan Desain. Betul. Untuk memenuhi tugas akhirnya, skripsinya temanya apa temanya? Temanya tentang ragam ornamen vokal. Iya, ragam ornamen vokal di lagu Syair Bertasbih. Oh gitu, di lagu Syair Bertasbih, lagu Indra Utami Tamsir. Iya. Sekali. Oke, Sinta silahkan mau tanya-tanya yang mana aja. Oke, pertama nih, Mama kan dari kapan mulai bernyanyi keroncong gitu, Ma? Mulai bernyanyi keroncong, sebetulnya kenal keroncong dari SMP. Tapi pure mulai menyanyi keroncong itu kurang lebih 18 tahun ini ya. Jadi 18 tahun yang lalu itulah mulai gitu, tahun 2003. 2003 Ya, gitu. 2003. Mama juga kan selain penyanyi keroncong, penyanyi langgam Jawa juga ya, Ma? Ya. Pertama kali itu Mama belajar langgam Jawa dulu atau langgam keroncong? Pertama kali belajar sebenarnya keroncong dulu itu. Ya, keroncong dulu waktu SMP, keroncong. Oke, jadi Mama belajar vokal keroncong dulu ya, Ma? Ya. Sebelum langgam Jawa gitu. Nah, aku nanti mau nanya-nanya nih soal langgam Jawa karena aku juga di orang Sunda gitu ya, Ma ya. Jadi pengen, tapi tertarik juga nih gimana sih vokal langgam Jawa itu gitu ya. Nah, tapi sebelumnya nih aku mau nanya dulu, Mama, ini sudah ada berapa album hingga saat ini? Sampai saat ini on proses yang ke-6. Yang ke-6. Oke. Dan salah satu lagunya ini Syair Bertasbih ya. Oh, itu yang oh iya, salah satunya. Salah satunya Syair Bertasbih, dan single-singlenya sudah ditayang ke channel YouTube. Oke. Berarti beberapa sudah ada yang ditayangkan. Itu berapa lagu, Ma, yang sudah ditayangkan kira-kira? Kurang lebih 6 atau 5 gitu, lupa malah. Ya. Karena Mama Yud ini termasuk orang yang konsisten dan rutin Insya membuat konten. Insya Allah. Lagu-lagunya juga bagus-bagus. Pokoknya jangan lupa dengerin ya. Promosi dulu, Ma. Gitu. Nah, aku sangat tertarik banget nih, Ma, sama lagu Syair Bertasbih nih. Karena pas aku mendengar Syair Bertasbih itu liriknya adalah temanya tuh tentang religi ya, tentang Islam gitu. Betul sekali. Nah, religi, itu Mama terinspirasi dari mana membuat lagu keroncong tapi bernuansa religi gitu, Ma? Awalnya sih ini mau Ramadan ya gitu, coba deh kita bikin lagu religi gitu. Lalu keinget lagi bahwa lagu-lagu religi itu belum ada yang berirama keroncong. Ya sudahlah, kita buat. Saya dan Mas Budi membuatlah itu. Jadi berdua, selalu bikin berdua. Proses produksinya kira-kira berapa hari, Ma, untuk lagu Syair Bertasbih itu sendiri? Syair Bertasbih prosesnya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Yang membuat aku tertarik juga nih, Ma, di lagu Syair Bertasbih itu Mama menggunakan beberapa ornamen vokal gitu. Yang aku dengar itu ada 3 ya, Ma. Ada 3. Keroncong, lalu langgam Jawa, ada juga vokal Arab ya, Ma, seperti sholawat gitu. Apakah itu betul atau tidak? Iya, benar. Emang betul. benar. Memang karena menggabungkan nuansa Timur Tengah ada notasi. Karena otomatis vokal mengikuti notasi genre apa nih gitu. Jadi berusaha mengikuti itu. Alasan Mama sendiri
ada 3 ornamen vokal dalam lagu tersebut apa nih Ma? Kenapa harus 3 ornamen vokal itu gitu? Karena satu ornamen vokal langgam Jawa automatically, karena setidaknya saya sebagai predikat penyanyi terbaik langgam Jawa menunjukkan itu. Yang kedua keroncong, karena langgam adalah bagian dari keroncong itu sendiri, dan keroncong yang memang identitas Indonesia. Lalu satu lagi nuansa Timur Tengah, karena memang nuansanya Ramadan, di mana yang tidak asing lagi ketika Ramadan itu nuansa-nuansa Timur Tengah yang selalu melekat di bulan Ramadan itu nuansa-nuansa Timur Tengah. Dan artinya berarti ornamen yang Mama pakai itu sesuai dengan interpretasi lagunya gitu ya. Oke, tadi di lagu Syair Bertasbih itu gabungan antara keroncong dan religi ya, Ma ya. Dan Mama juga aku lihat selalu membuat sajian lagu yang keroncong itu digabungkan dengan pop. Ada juga dengan waktu itu apa ya, Ma? Di lagu Kayung Yun ada Banyuwangian ya, Ma? Iya, gitu. ada. Dan Mama selalu menggabungkan genre-genre yang hits lah dengan zaman sekarang gitu ya, Ma ya. Nah, sebenarnya misi apa yang Mama bawa nih? Kenapa Mama bikin lagu keroncong yang digabungkan dengan genre yang hits sekarang gitu? Karena kan memang Mama menginginkan banget anak-anak muda sekarang ini mencintai lagu keroncong. Nah, ketika kita ingin diterima, otomatis kita merangkul dulu, mendekati dulu kan seperti itu. Kalau kita pengen diterima tapi kita tetap kekeh dengan kepakeman kita, ya susah. Karena kepakeman keroncong dan langgam sendiri itu untuk anak-anak sekarang itu mereka merasa berat. Mereka merasa berat, makanya sekarang kita kasih yang dimodif seperti yang sudah ada di lagu-lagu Indra Utami Tamsir, ya kan? Nah, tetapi Om Budi sebagai komposer selalu bukan menyelipkan aja, tapi memberikan sebetulnya musiknya itu sulit. Sulit tapi supaya enak didengar anak-anak sekarang bagaimana. Nah, itu keahlian Om Budi. Nanti diwawancari Om Budi tersendiri ya. Oke, siap. Berarti ya misinya agar anak-anak muda tuh lebih suka sama keroncong gitu ya, Mbak ya? Bukan lebih suka ya. Anak-anak muda saat ini ya kita semua tahu bahwa sudah ada yang suka. Tapi bagaimana kalau kita benar-benar memberi virus untuk semuanya suka keroncong. Jadi stereotipnya keroncong itu bukan musik orang tua, musik jadul seperti itu, Sinta. Oke, betul sekali ya, Ma. Aku juga setuju. Mungkin musik keroncong itu adaptif ya sifatnya, jadi bisa beradaptasi dengan yang sekarang gitu. Wah, nah penasaran juga nih Mama, karena kan tidak lepas juga gitu dari lagu-lagu Mama tuh ada Om Budi gitu di belakangnya. Sejak kapan Mama bekerja sama dengan Om Budi gitu? Menyatukan chemistry-nya atau menyatukan chemistry-nya yang benar-benar pure total itu di album kelima Sutra Dewangga yang lagu Kayung Yun, Kembang Impen dan seterusnya. Tetapi sebetulnya jauh ke belakang, kita flashback ke belakang di tahun 2013 itu Mama menyanyikan lagu Om Budi yang berjudul Nggayuh Katresnan, itu genrenya langgam Jawa, mendapatkanlah predikat penyanyi terbaik keroncong versi Anugerah Music Indonesia. Jadi kalau mau ditanya kerjasamanya sejak kapan, sebetulnya kerjasamanya sejak tahun 2013. Tapi terjadi kevakuman karena berjalan masing-masing sehingga tahun 2013 ya, sehingga tahun 2020 baru ketemu lagi dan mencoba sinergi sampai sekarang. Wow, semoga nanti kedepannya juga menghasilkan karya-karya yang jadi 2020 ya, 2020 lebih tepatnya sebenarnya pertengahan 2019. Oh, 2019. Ya. Jadi sampai sekarang bikin terus sehingga ya diadainlah studio ini supaya tidak repot produksi. Iya, jadi produksi mandiri ya. Keren banget. Iya. Gitu. Nah, aku juga mau tips dari Mama untuk teman-teman di sana. Kira-kira kalau mau belajar keroncong itu step pertamanya apa, Ma, sebenarnya?
Ya, mendengarkan lagu keroncong. Okay. Mendengarkan lagu keroncong dulu. Lagu keroncong zaman dulu didengarkan. Kalau feel-nya dapat ya coba dinyanyikan. Ada yang mengajari nggak hanya teknik vokal ya, tapi mengajari bagaimana cara, bukan tekniknya tapi cara menyanyi keroncong itu sendiri. Gitu. Oke, berarti ada gak kira-kira yang menjadi inspirasi Mama hingga saat ini tentang penyanyi keroncongnya itu gitu? Yang Mama suka siapa sih, Ma? Sebetulnya saya tetap terinspirasi oleh Ibu Waljinah pasti ya, Eyang kita Waljinah itu pasti. Tetapi ada lagi yang lain yang walaupun tidak 100% masyarakat atau publik Indonesia tahu, setidaknya mungkin 60 atau 70% tahu, ada Ibu Sriwidadi. Ibu Sriwidadi itu saya sangat-sangat mengagumi karakter vokalnya. Ya, karakter vokalnya. Kalau Ibu Waljinah sama, saya juga mengagumi karakter vokalnya dan teknik pernafasannya ketika menyanyi. Ya, jadi banyak sekali yang menginspirasi Mama hingga saat ini gitu banyak. ya, Pak. Di keroncong tuh harus bisa glamor, karena di panggung itu kan otomatis audiens itu kan nggak ingin dengar suaranya aja, tapi juga ingin melihat penampilan, ingin melihat kecerdasan si penampil itu. Dan saya sebetulnya niatnya mempelopori itu, memberi contoh itu kepada adik-adik atau junior-junior seperti itu loh. Akhirnya ya kok malah saya jadi disuruh juga ya? Bukan, kok seolah-olah kok malah saya jadi meneruskan loh. Kok saya disuruh meneruskan gitu, padahal saya itu sebenarnya awalnya mencontohi. Gitu, mencontohi gini loh tampil yang benar sebagai penampil di panggung. Gitu. Teknik vokal pun juga harus benar. Cara menyanyi pun juga harus benar. Kalau genre pop nyanyinya bagaimana, genre keroncong harus bagaimana, apalagi ini digabungkan kan pop dan keroncong. Nah, tadinya awalnya itu ingin memberi contoh seperti itu, walaupun mungkin saya sendiri juga kurang benar ya, tetapi minimal setidaknya itu yang saya aplikasikan ketika saya memiliki pemikiran bagaimana kalau keroncong itu tampilnya glamour, nggak seperti yang sudah kan walaupun sudah kekinian tapi tetap tampilnya biasa aja. Nah, bagaimana anak-anak muda ini tertarik untuk mau melihat, mendengarkan, bahkan ikut menyanyikan lagu keroncong? Ya, segala upaya itu yang ada di pemikiran saya yang seperti saya sebutkan tadi, saya aplikasikan. Jadilah seperti sekarang ini gitu. Keren banget, Ma. Mama juga pengennya Sinta seperti itu. Amin ya, Ma, doain ya, Ma. Selalu doa. Jadi penerus nih. Iya dong, harus ada. Oke, mungkin nih pertanyaan selanjutnya ini mungkin terdengar sepele gitu ya, Ma, tapi ini cukup penting juga nih gitu. Apalagi untuk seorang yang orang yang bergelut di dunia pertunjukan gitu, Ma. Tidak hanya musik, mungkin tari juga atau teater dan lain-lain gitu. Mama pernah merasa nervous gak sih, Ma, selama dari panggung ke panggung gitu, dan apa tips Mama agar tidak nervous gitu, biar Mama bisa mengeluarkan auranya gitu ke para audiens gitu, Ma? Mama sih merasa nggak punya aura ya. Mama cuma ingin membuktikan, ingin memberikan yang terbaik aja yang Tuhan berikanlah kepada Mama, seperti skill menyanyi, itu aja. Nah, ketika nervous, setiap orang pasti ada, mau di panggung apapun itu kenervosan itu pasti ada. Nah, cara mengatasinya ya pertama berdoa karena hanya Allah yang memberi, dan yang memberi wujud seperti ini artinya Allah akan memberi kekuatan atau memberi jalan ketika kita ingin menyampaikan apa yang sudah diberikan pada kita. Kita akan diberikan skill menyanyi, kita harus memberikan kepada audiens atau publik. Nah, kita doa aja, minta kekuatan, minta dimudahkan bagaimana kita bisa menyampaikan kepada audiens anugerah atau skill yang Allah berikan kepada kita, sehingga yang butuh hiburan terhibur, yang butuh tampil lebih lagi ya bisa mencontoh, itu saja. Jadi intinya bernyanyi atau tampil dengan ikhlas gitu ya, ya, lebih berusaha manfaat, insya Allah manfaat, mudah-mudahan manfaat. Sinta ini vokalis dari grup musik
yang bernama Lapis Legit, di mana grup musik Lapis Legit ini adalah pemenang pertama atau juara 1 pada lomba grup musik lintas genre yang diadakan oleh Youth Production. Ini dia vokalisnya, namanya Sinta Permatapuspa. Nyanyi sedikit lagu yang kemarin dinyanyikan sebagai lagu pilihan. Coba Sinta. Oke, apa ya, lagu apa ya? Kayung Yun dong. Kayung Yun. Ya. Kawang esemu tansah ngetoni. Segitu aja, Mas. Ya. Ini versi Sinta ya. Iya, Sekarang versi Mama ya. Mama dong. Versi Youth ya. Iya. Kawang esemu tansah ngetoni. Sama dong, segitu aja. Nah sekarang Oke. aku mau denger closing statement dari Mama, mungkin pesan-pesan atau dari yang tadi udah kita bincangkan gitu ya. Silakan, Ma. Pesan saya yang mungkin merasa sudah banyak usia juga ya, sudah lumayan malang melintang di stage, di panggung perform. Pesannya kepada generasi muda, cintailah budaya sendiri dan jangan lelah untuk memperjuangkannya sehingga bertahan apapun itu, karena semua adalah karunia yang maha menggerakkan. Pesannya seperti itu, cintailah terus budaya negeri sendiri. Nah aku udah penasaran banget nih, pengen denger Mama nyanyi gitu ya di lagu Syair Bertasbih ini, Ma. Syair Bertasbih ya. Boleh tolong contohin gak, Ma, nih kira-kira? Boleh. Tadi ada 3 ornamen ya. Betul sekali, Ma. 3 ornamen. Yang pertama keroncongnya, yang kedua ada notasi Timur Tengahnya, Lalu Jawa. ada Jawanya. Oke, yang pertama kan, kini hari telah datang, bulan yang dinantikan, marhaban ya Ramadan, hamba sahaya insan yang penuh dosa, merindu datang memohon ampunan. Oke, itu yang keroncong ya. Iya. Lalu masuk ke notasi Timur Tengah ya. Ini sebetulnya lagu seperti ngaji aja gitu, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Masuk ke ornamen langgam Jawa. Eng tino-tino bulan suci, tanpa kendat memuji merengkosti, hanya nyuwun lumut dosa. Iya, seperti itu. Tepuk tangan di rumah, tepuk tangan. Aduh, Ma, keren banget. Terima kasih banyak ya, Ma. Alhamdulillah, amin sama-sama. Berguna banget nih, jadi aku ada pencerahan gitu. Baiklah sahabat IT semua, demikian tadi bincang-bincang santai Indra Utami Tamsir dengan Sinta Permatapuspa, mahasiswi dari UPI yang sedang menjalankan tugas atau melakukan tugas akhir kesarjanaannya untuk dipertanggungjawabkan di sidang skripsi nanti. Semoga lulus dengan baik. Amin. Dan dimudahkan, dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat IT semua. Saksikan terus channel Indra Utami Tamsir. Jangan lupa subscribe, like, komen.